Bagaimana kabarnya anak soleh solihah ustazah? Apakah pagi hari ini sudah siap mengikuti pembelajaran yang baru? Ya harus siap ya nak, dan jangan lupa disiapkan bekalnya agar pembelajaran kita lebih optimal. Apa aja tuh bekalnya? Yang pertama, sarapan. Sudah sarapan belum? Nah, sudah ya, jangan sampai mengikuti pembelajaran sambil kelaparan. Nanti bisa nggak fokus. Yang kedua, sudah disiapkan belum bukunya dan materi pembelajaran hari ini? Sudah dibaca belum tadi malam? Sudah ya. Yang ketiga, apa yuk? Semangatnya. Jangan sampai karena kita belajar online jadi malas-malasan, tidak optimal dan tidak semangat. Padahal walaupun kita tidak belajar dalam satu ruangan yang sama dan kita hanya belajar lewat online, semangatnya harus tetap optimal. Jangan sampai kendor dan jangan sampai malas karena sudah kelas 6. Gunakan waktunya sebaik-baiknya untuk belajar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kita belajar apa pagi hari ini? Ya, kita belajar bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyajikan informasi dalam bentuk teks tulisan sehingga dapat dibaca dengan runtut, jelas, serta baik atau benar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menyimpulkan teks tulisan yang sudah ditulis. Jadi, kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu menyimpulkan informasi dalam teks laporan. Nah, sedikit review pembelajaran yang kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana menyajikan teks tulisan atau teks laporan dari hasil pengamatan. Ya, seperti yang sudah kalian kerjakan juga ya tugasnya, sudah kan pasti. Nah, dari tugas tersebut sudah tergambar ya nak bahwa kita bisa menyajikan laporan dengan hanya melihat sekeliling kita. Jadi bisa di rumah, bisa di sekolah, atau dimanapun kita berada. Jadi kita bisa membuat laporan tentang apa saja yang terjadi di sekeliling kita. Nah, sekarang waktunya belajar bagaimana menyimpulkan teks laporan yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita buat. Jadi sekarang buka bukunya halaman 6. Nah, di situ sudah dijelaskan bahwa menyimpulkan informasi dalam teks laporan atau hasil pengamatan itu mempunyai beberapa tujuan. Tujuan yang pertama yaitu memudahkan kita dalam menyerap informasi agar lebih mudah dipahami. Nah, biasanya dari hasil pengamatan itu pasti banyak sekali yang akan dijelaskan. Nah, fungsi dari menyimpulkan hasil dari informasi di dalam teks laporan itu adalah membuat membuat informasi itu menjadi lebih ringkas dan lebih singkat sehingga lebih mudah dipahami. Nah, di situ sudah dijelaskan, kita baca bersama ya. Banyaknya informasi yang didapat terkadang membuat kita sulit untuk memahami inti informasi dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, ketika seseorang melakukan pengamatan, pasti banyak sekali yang dideskripsikan, banyak sekali yang diceritakan di dalam hasil pengamatan. Nah, terkadang itu akan membuat kebingungan pembacanya dalam menyerap apa sih inti poin dari teks tersebut. Nah, di sini adalah tujuan dari menyimpulkan informasi dalam teks laporan. Nah, di situ juga dijelaskan bahwa menyimpulkan laporan berarti mengambil intisari. Jadi, ketika kita mau menyimpulkan sebuah laporan, berarti kita mencari intisarinya, mencari poinnya. Apa sih yang sedang dibicarakan di dalam teks paragraf tersebut? Boleh kita cari intisari dari setiap paragraf, boleh juga dalam keseluruhan, langsung keseluruhan dari cerita tersebut atau laporan tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana
cara menyimpulkan informasi di dalam teks laporan. Langsung aja ya diperhatikan. Oke, di buku kalian bisa kalian lihat yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks dengan seksama. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membaca keseluruhan teks. Jadi sebelum kita menyimpulkan, kita harus baca terlebih dahulu teksnya agar apa? Tidak ada informasi yang terlewat. Jadi jangan sampai ketika kita menyimpulkan apa yang sudah kita simpulkan itu tidak nyambung gitu, tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam laporan, sehingga step pertama yang perlu dilakukan adalah membaca keseluruhan materi atau laporan yang sudah ditulis. Kemudian yang kedua yaitu mencatat setiap informasi penting. Jadi ketika kita membaca paragraf per paragraf, kita catat informasi penting yang ada di dalam cerita, sehingga kita sudah tahu inti dari cerita tersebut apa. Setiap paragraf menceritakan tentang apa. Kemudian yang ketiga, menentukan ide pokok setiap paragraf. Nah, sudah tahu kan apa itu ide pokok? Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembang dalam setiap paragraf. Jadi, setiap paragraf itu pasti mempunyai satu ide pokok. Nah, karena setiap ide pokok itu akan dijadikan titik untuk mengembangkan kalimat-kalimat setelahnya. Jadi, dalam satu paragraf itu ada kalimat-kalimat pendukung dan ide pokok. Nah, ide pokok ini menjadi intisari dari apa yang dibicarakan di dalam paragraf tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mencatat kata kunci yang ada pada paragraf atau di dalam cerita tersebut. Nah, kata kunci ini adalah kata yang sering muncul. Jadi kalian bisa lihat di dalam paragraf tersebut kata apa yang sering muncul, atau di dalam laporan tersebut apa yang sering muncul, itu yang disebut dengan kata kunci. Nah, yang selanjutnya yaitu membuat pernyataan sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan dengan lebih ringkas. Nah, setelah kalian tahu kata kuncinya apa, ide pokoknya apa, nah kalian bisa menentukan kesimpulan atau intisari dari teks laporan tersebut atau cerita tersebut. Nah, sekarang dari penjelasan Ustazah kita bisa implementasikan di dalam contoh yang sudah ada di buku kalian. Nah, coba kalian lihat contoh teks di samping yang ada di buku kalian. Nah, di situ sudah ada contoh teks yang sudah kemarin kita bahas, yaitu tentang kebun binatang Ragunan. Nah, Ustazah akan beri waktu kalian untuk memahami atau membaca terlebih dahulu isi satu paragraf tersebut. Jadi baca terlebih dahulu, kemudian kita bahas. Ya, sudah ya anak-anak. Nah, jadi dari penjelasan atau dari satu paragraf tersebut kita bisa menentukan beberapa ide pokok, beberapa kata kunci, dan juga bisa dijadikan beberapa intisari dari paragraf tersebut. Nah, yang pertama kita bisa lihat setelah membaca paragraf tersebut ada beberapa informasi yang dapat diperoleh, antara lain yang pertama, kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal berbagai jenis hewan. Ya, itu sudah jelas ya di dalam paragraf juga sudah dijelaskan bahwa kebun binatang Ragunan berfungsi sebagai tempat tinggal dari berbagai jenis hewan. Kemudian yang kedua, kebun binatang Ragunan terletak di daerah Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, ini adalah tempat ini adalah poin penting di dalam paragraf atau yang mendukung dari laporan tersebut, agar pembaca bisa tahu di mana lokasi dari kebun binatang Ragunan. Kemudian yang selanjutnya, kebun binatang Ragunan didirikan pada tahun 1864. Nah, ini adalah informasi tentang kapan berdirinya kebun binatang. Kemudian yang selanjutnya, luas kebun binatang Ragunan yaitu 140 hektar. Nah, ini juga informasi tentang berapa luas tempat
yang ditinggali oleh hewan-hewan tersebut di kebun binatang Ragunan. Kemudian yang selanjutnya, di kebun binatang Ragunan terdapat kurang lebih 295 spesies dan 4040 spesimen. Nah, di sini sudah jelas ya anak-anak bahwa dari satu paragraf itu kita bisa mendapat banyak poin penting yang lebih mudah untuk dipahami dan lebih singkat juga. Nah, kemudian setelah kita mendapat intisari dari paragraf tersebut, kita bisa membuat kesimpulan yang mendukung dari intisari yang sudah kita buat. Kalau di buku itu sudah ada dicontohkan kesimpulannya, yaitu kebun binatang Ragunan adalah tempat tinggal buatan untuk para hewan. Jadi kebun binatang Ragunan itu adalah tempat tinggal buatan yang memang dikhususkan atau difungsikan untuk tempat tinggal para hewan. Dan kalian tahu nggak kata kuncinya dari paragraf tersebut apa? Ya, kata kuncinya adalah kebun binatang. Nah, itu adalah kata kunci dari paragraf tersebut. Kenapa kok kebun binatang, Ustazah? Karena kebun binatang adalah kata yang sering muncul. Seperti itu ya anak-anak salih. Nah, sudah dari penjelasan Ustazah, jika ada pertanyaan kalian tulis ya di kertas. Nanti ketika konsultasi kalian bawa pertanyaan kalian, nanti kita akan diskusikan di sekolah. Nah, sekarang kalian bisa buka halaman 8. Kita akan lanjut materinya ke halaman berikutnya. Nah, materi selanjutnya yaitu menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Nah, setelah kita belajar bagaimana membuat teks laporan, kemudian bagaimana menyimpulkan teks laporan, sekarang kita akan belajar bagaimana menilai hasil kesimpulan yang sudah dibuat. Jadi kesimpulan yang baik itu ada beberapa kriterianya. Nah, apa aja? Oke, lihat nih. Yang pertama, isi sesuai dengan informasi dalam laporan. Seperti yang Ustazah sebelumnya bilang, bahwa jangan sampai ketika kita membuat kesimpulan, isi kesimpulan dengan laporan berbeda. Nah, maka inti dari informasinya tidak akan tercapai. Kemudian yang kedua, mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. Jadi ketika kita mau membuat kesimpulan, pastikan terdapat ide pokok yang tercantum di dalam kesimpulan yang kita buat, sehingga inti dari kesimpulan dan apa yang ada di dalam teks laporan itu tetap tersampaikan. Kemudian yang ketiga, berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. Nah, jadi kita akan membuat pernyataan yang di sebelumnya sudah Ustaz jelaskan itu sebagai kesimpulan. Jadi kita menyimpulkan tentang apa sih laporan ini dan apa sih inti dari laporan tersebut, dan itu menggunakan kata-kata kita pribadi. Jadi kita bisa menggunakan kata-kata kita untuk membuat kesimpulan, dan itu harus menggunakan kata-kata yang baku dan juga efektif. Nah, sampai di sini jika ada pertanyaan kalian tulis di kertas, kemudian ketika konsultasi kalian bawa ya, nanti kita didiskusikan bersama. Nah, sampai di sini dipelajari lagi di rumah, dibaca kembali di rumah, diputar ulang penjelasan Ustazah, dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Ustazah akan berikan tugas ringan lagi ya untuk PR di rumah. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Ustazah. Kita berjumpa dengan materi bahasa Indonesia di hari Selasa depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tetap semangat. Bismillah, semoga semua dimudahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.